Saya di sini mau mempresentasikan masalah keamanan data aplikasi di Android, mungkin khususnya juga di aplikasi sekolahmu ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengamankan data dan code di aplikasi. Tujuan di sini adalah mengenal dan mengetahui pentingnya mengamankan data pengguna aplikasi dan beberapa langkah sederhananya, langkah-langkah pengamanannya lah gitu, yang langkah-langkah cepatnya. Yang pertama, nah kenapa sih data di dalam aplikasi itu perlu diamanin dan seberapa rentan data itu di aplikasi bisa di breach, bisa dieksploitasi gitu, dan gimana aja caranya. Terus ya salah satunya yang pertama ini untuk menjaga kepercayaan pengguna aplikasi sih, karena dengan mengamankan data itu membuat si pengguna itu lebih nyaman dan merasa aman lah menggunakan aplikasinya. Terus dibarengi juga dengan perangkatnya dia yang aman dan bisa si aplikasi ini bisa memanfaatkan fitur keamanan yang ada di perangkatnya. Pasti kayak pengguna tuh, wah keren juga nih, gue merasa lebih aman memakai aplikasinya kan gitu. Tuh masuk ke poin kedua sih sebenarnya. Tuh aplikasi juga bisa memanfaatkan fitur bawaan perangkat keamanan, kayak misalnya ada fingerprint, ada face ID atau apalah yang berhubungan dengan keamanan tuh bisa diintegrasikan untuk mengamankan data pengguna atau akses pengguna ke aplikasi gitu. Terus yang ketiga tentunya menjaga kerahasiaan data penting. Mungkin kayak misal ini aplikasi chatting kan, tuh ada chatting penting, biasanya kan sekarang ada two factor authentication, terus ada pin secure. Terus selanjutnya, nah ini hal-hal apa aja sih yang sering terjadi gitu di dalam developing, di dalam penggunaan aplikasi. Yang pertama ini salah satunya dari segi technical developmentnya sih. Ini yang pertama nih reverse engineering. Ini ketika si developer itu membongkar aplikasi kita dengan cara, misalnya di aplikasi yang udah di Play Store nih, di download APK-nya pakai third site gitu, third party situs buat download APK, terus di decompile. Biasanya tuh kalau yang jenisnya APK tuh yang gampang, yang mereka rilisnya masih jenis yang zaman dulu, yang APK ini lebih gampang di reverse itu. Jadi untuk dapetin lagi kode-kode aplikasinya, untuk dapetin flow aplikasinya, terus dia aplikasi kita tuh ngehit ke endpoint mana aja, itu bisa dengan mudah diketahui kalau tidak di secure. Ini gambaran singkatnya kurang lebih. Jadi kalau ada APK unsecure, apalagi tapi sejak zaman Android Studio itu, sebelum membuat environment release itu, si Android Studio udah ngejagain nih, lu harus ngamanin APK lu gitu, kalau enggak lu nggak boleh rilis ke Play Store gitu. Kalau dulu zamannya Eclipse, rilis aja, kadang APK debug aja masih masuk di Play Store zaman dulu tuh. Jadi memang yang sekarang udah lebih keamanannya lebih ditingkatkan juga sama Play Store sama Android Studio-nya. Terus ini salah satu langkah pengamanannya, itu kenapa si Google yang mengembangkan Android itu akhirnya tools development-nya beralih dari Eclipse ke IntelliJ, yang akhirnya beralih nama menjadi Android Studio, karena ya ini salah satunya bisa menggunakan fitur ProGuard yang ada di Gradle. Jadi Android itu nge-build-nya sekarang pakai Gradle. Nah ini ada fitur ProGuard yang membantu buat
mengacak-ngacak kode gitu dah. Jadi yang misalnya tadinya fragment payment jadi a dot fragment gitu. Jadi kalau orang ngebongkar lagi APK-nya akan sulit untuk dibaca gitu flow-nya. Selain itu juga ini di ProGuard ini juga ada fitur buat string resource. Jadi sering kayak di sini nih di environment kita yang sekolahmu, ketika kita rilis pertama ya pasti kita pakai environment host rilisnya sekolahmu. Terus di sini debugnya, mode debugnya kita fast emang harus ini. Kalau misalnya emang rilis kita true pasti nggak mau nge-build dia kalau versi rilis. Nah, dengan menyalanya mode debug ini sebenarnya sih si string resource sama minify ini otomatis ke true, tapi untuk lebih apa namanya bisa dikonfigurasi lagi ya ditulis ulang lagi gitu. Terus apa lagi ya? Nah, kan ketika kita menggunakan ProGuard ini kan diacak-acak kodenya tuh oleh ProGuard ini. Jadi yang tadinya kita code development kita 200 MB gitu, ntar pas di production bisa cuman 18 MB kayak yang sekarang di Play Store gitu kan. Itu karena ketika kita developing kan kita pakai plugin banyak plugin gitu kan, yang sebenarnya kita cuma pakai satu function, kita cuma pakai satu metode. Nah, di ProGuard ini dia tuh ngebaca ini tuh kepake atau enggak. Misalnya buat ngeload image nih, ternyata sebenarnya sini library bisa buat ngeload image, ngeload video, ngeload bisa buat streaming, tapi ternyata aplikasi kita cuma pakai buat load image gitu. Nah, si ProGuard ini ngebaca, oh ini library ini cuma dipakai buat ngeload image. Nah, yang si buat streaming, buat load video itu akan dibuang, di-shrink sama si ProGuard ini. Jadinya akan jadi lebih kecil dan lebih optimize gitu. Ngerti nggak tuh ya? Ngerti lah ya. Ngerti. Oh iya, ngerti kalau yang Android. Nah, terus langkah pengamanan lainnya pastinya dari tim Android pasti tahu banget ini tidak boleh menggunakan hardcode string, karena kalau di hardcode stringnya akan terlihat dengan jelas. Contohnya kayak gini nih, ini nggak boleh kalau kita nulis langsung string hardcode di dalam file Kotlin, file Java ini sangat membahayakan. Lebih baik ditaruh di dalam file konstan yang nanti isinya ini gitu. Terus gimana ininya ya? Habis Nur? Belum. Kayaknya gue tadi coba ngedecompile deh. Ini contoh dari APK, ini APK debug tadi yang di di decompile. Jadi decompile itu sekarang sampai ada yang online decompiler. Dulu tuh harus pakai install Java, harus install tools banyak banget untuk decompile APK Java. Sekarang online aja upload APK udah ada, keren banget kan. Jadinya kayak gini nih, yang APK yang belum didebug pas lagi dari APK kita upload terus dia decompile, jadinya kelihatan semua yang kita pakai. Ini library-nya apa aja yang kita pakai, ini semua jelas kelihatan tuh. Yang hardcode gini langsung kelihatan semua gitu. Sedangkan kalau yang udah dirilis nggak ada, cuman mapping file doang. Ini yang udah versi rilis udah di decompile, udah di pakein ProGuard, nggak ada nih, cuman ada mappingnya doang yang isinya isinya kurang lebih seperti itu. Oke, terus selanjutnya lanjut lagi. Terus hal-hal yang dapat terjadi selanjutnya ini data exploitation. Ya, ini biasanya sih lebih ke kita ngulik-ngulik di file manager, biasanya ini buat HP yang udah di root. Cuman di beberapa kasus file manager yang berbayar itu juga bisa ngakses data-data penting kayak gini nih. Contohnya kalau di kita ini karena masih versi development ya, jadi bisa dilihat nih. Nggak ada deh.
Belum. Nah, ini dia contohnya nih. Jadi contohnya bisa dilihat ini di aplikasi kita tuh nyimpen value apa aja, nyimpen flagging apa aja, itu kelihatan nih kalau orang HP-nya di root atau mereka bayar file manager yang premium gitu, mereka bisa akses ke bagian data aplikasi. Kayak contohnya ke share preference inilah. Ini di sini ada sekolahmu preference yang isinya user profile kita isinya, terus status status yang biasa kita pakai FCM token gitu. Jadi emang kelihatan banget gitu. Nah, karena dulu ini sangat rentan banget dilihat, jadi sebenarnya si langkah-langkah lanjutnya ke langkah-langkah pencegahannya, sebenarnya si Android ini udah nyediain akhirnya, walaupun untuk SDK 21 ke atas itu berarti lollipop. Oleh karena itu sejak sekolahmu meningkatkan versinya ke 21 ini akan banyak improvement di bagian security. Salah satunya di sini nih akan dipakai encryption share preference, walaupun mungkin data-datanya ya biasa aja, tapi ya mungkin lebih bagus lah untuk bisa diimplementasikan gitu. Ini juga bukan cuma share preference doang, kayak misalnya kita nyimpen file PDF yang ada tanda tangan aslinya gitu, bisa di encrypt pakai ini juga gitu. Terus selanjutnya tidak membuat tidak membuat tabel atau menyimpan record yang datanya penting di dalam database aplikasi. Contohnya misalnya pas payment, wah biar nggak hilang nih, udah disimpan aja deh di DB lokal gitu. Ini sangat membahayakan, ini dilarang nih, ini hukum internasional nih, tak tertulis, berbahaya banget ini kalau masalah payment apalagi. Terus yang ketiga, ini juga sama, sebisa mungkin kredensial user tuh nggak disimpan di app. Dulu pernah ada perdebatan, kenapa kok ini passwordnya nggak disimpan, karena hukum internasional tidak tertulis di developer itu kayaknya sih untuk di apps tidak boleh itu username disimpan gitu. Jadi akhirnya ya ada perubahan requirement yang alhamdulillah terlaksana dengan baik. Terus selanjutnya lagi, ini yang terakhir kayaknya deh, orang bisa akses random ke aplikasi. Misalnya mungkin ini case-case jelek sih, misalnya HP-nya rusak gitu, terus minjem buat login chat atau login perbankan untuk bayar sesuatu, habis itu ya mereka lupa login pas orang yang punya HP bisa megang lagi HP-nya, langsung bisa keakses gitu. Terus contohnya sih banyak dipakai di aplikasi perbankan sama chat sih. Jadi contoh implementasinya sih biasanya dengan mengintegrasikan ketika aplikasi itu dengan fitur keamanan perangkat yang tadi itu kayak fingerprint, face recognition, terus iris scan bisa tuh, kayak di OVO udah pakai tuh. Terus membuat sesi login dengan mengakhiri sesi otomatis atau dengan beberapa kondisi, ini yang dipakai di sekolahmu juga nih, yang kedua sama yang ketiga nih, dibatasi juga jumlah loginnya. Ini kayak di sekolahmu ini kalau misalnya kita login di perangkat A Android, terus kita login lagi di perangkat B Android, itu akan terlockot tuh yang perangkat A yang sebelumnya, karena sessionnya dianggap invalid untuk menjaga keamanan lah gitu. Ini yang terakhir mungkin contoh-contohnya lah, yang ini yang bentuk pakai session di Android nih. Jadi kalau mereka nggak refresh, ya ini kelokat otomatis. Ini di aplikasi lelang online kalau nggak salah. Ini contoh yang pakai memanfaatkan fitur keamanan perangkat, kayak di sini ada iris scan, bisa pakai intelligent scan face gitu. Ini di aplikasi rekening gajian kita di BNI ini pakai kayak gini nih.
Mungkin udah sekian dan terima kasih. Itu aja. Kalau ada pertanyaan, monggo. Nggak ada, ya alhamdulillah. Itu sapinya siapa, Mi? Nur. Itu mau gue nanya baru. Siapa Nur? Pas banget lagi Itu disambut. sapi siapa? Berapa ayam di situ, Nur? Tapi thank you nih, Mi. Ki, buat presentasinya nih. Ini definisi benar-benar work from anywhere sih sebenarnya nih. Harusnya kita juga kayak gini nih, di kebun sambil ambil ngoding ada internet gitu ya. Tapi ada internet sana gitu. Maaf ya kalau ada suara sapi sama ayam berantem. Maaf. Besok udah insya Allah udah di Depok, insya Allah. Ki mau Ya, nanya silakan. lagi. Ya Mas. Tadi kan kita bahas tentang security dari sisi aplikasinya gitu ya, Android-nya nih. Kalau menurut Rizky sendiri, di aplikasinya sekolahmu nih, Android sekolahmu, dari skala 0 sampai 10, kita nomor berapa nih buat security? Untuk security sekarang di implement skalanya skala 6 7 lah. Enggak 11. Ih, masih banyak yang perlu diimprove, Mas. 11 juga nggak ada. Ada 6 atau 6 skala 7 lah ya. 6 sampai Sekitar 7. segitu lah, Mas. Oke, kalau yang apa ya, untuk membandingkan dengan perkembangan Android yang terbaru gitu, ini banyak banget yang bisa diimprove sebenarnya gitu, Mas. quick win-nya apa? Dari angka 6 atau 7 jadi 9 tuh gimana quick win-nya? Gimana ya? Kayaknya aja deh. ProGuard ini kayak ada levelannya, Mas Res. Ada level yang basic yang kita tinggal pakai aja. Terus level yang kayak dia medium lah, itu tinggal setting beberapa string. Level yang paling tinggi tuh yang pakai R8 yang kita harus nentuin sendiri nih. Jadi si Android ini, si ProGuard ini nggak ngecekin ini dipakai apa enggak, pokoknya gue string aja semua gitu. Jadi kita sendiri yang harus nentuin ini dipakai enggak gitu. Jadi effortnya si developer juga diperlukan, walaupun bagus sebenarnya akan lebih optimize lagi gitu. Itu sih level yang itu yang belum tercapai. Terus yaitu set preference, terus database lokal kita juga belum optimize dan belum dipakai juga sih sebenarnya. Cuman pastinya perlu optimize lagi, Mas. Apa lagi ya? Biometrik. Itu sih ya. Apaan tuh, Bang? Bang Di? Ya, sama satu lagi yang buat biometrik paling bisa salah satu opsi untuk iya betul sisi aplikasi. Jauh. Iya betul, Mas, biometrik tuh nice to have tuh, mantep tuh kayaknya. Oke. Waktu pas ngerjain tentang perbankan sih itu sampai bener-bener dicek sih. Misalnya kayak kalau misalnya device-nya di root itu nggak boleh. Terus device-nya bisa nge-clone, ada aplikasi yang buat nge-clone itu nggak boleh gitu ya. Nah, menurut Rizky sendiri, kita mau se-strict itu atau nggak perlu sebenarnya buat di level sekolahmu ya? Kan kita bukan ngomongin perbankan nih, atau kita bukan aplikasi buat finansial gitu ya. Tapi kalau menurut Rizky gimana? Untuk sekarang sih belum sih, Mas, tapi nggak tahu ya kalau kedepannya kalau ada kebutuhan ya pastinya harus diimplementasi. Untuk sekarang ya belum sih, Mas, belum sampai ke yang harus biometrik, harus session per 30 menit atau per jam logout gitu, enggak sih, Mas. Oke, thank you. Teman-teman, coba silakan nih buat yang mau nanya nih ke Rizky nih. Silakan Catur tuh. Ya. Halo Mas Rizky. Ya. Halo. Maaf kalau pertanyaannya juga agak awam nih. Jadi menarik ya. Berarti sekolahmu tuh tetap bisa di-generate APK-nya sendiri ya, pakai clone-clone gitu ya sekarang? Misalnya gue pakai aplikasi, gue generate APK sekolahmu terus gue sebar-sebar, bisa ya sekarang? Bisa, tetap bisa, cuman ya karena masalah keamanan itu biasanya kalau kita nge-generate APK kita pasti untuk internal aja testing segala macam. Tapi kalau untuk rilis orang luar bisa berarti sekarang?
kalau dikasih aksesnya sih bisa, kita sih internal kalau nge-share APK sih. Kalau yang di-share umum Oh, orang luar kalau nggak punya akses nggak bisa ya? nggak bisa. Ya, soalnya gue pernah dengar kan apapun aplikasinya selalu punya di HP lo bisa generate APK-nya. Kalau kalau dia rilis ke Play Store-nya APK mungkin masih bisa balik ke APK Mas, cuman kalau yang modenya udah OBB apa AB Android Application Bundle, udah bentuknya bundle, itu agak susah baliknya, biasanya udah bentuk APK yang baru, APK-X. Itu udah beda lagi. Kalau kayak di APK Mirror tuh yang OBB itu yang bisa, yang kita punya bukan OBB berarti. Iya, kalau yang di APK Mirror paling APK sama OBB-nya, data OBB-nya. Kalau ini biasanya kalau yang kayak gitu-gitu masih yang aplikasi game itu masih nge-share-nya mereka APK karena mereka pakai native development kit yang memang kalau OBB kalau AAB kayaknya nggak support sama OBB-nya kalau nggak salah. Jadinya biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang kayak sekolahmu, apalagi kayak perbankan tuh udah biasanya rilisnya Android Application Bundle karena rilisan juga udah lebih optimize karena si Play Store-nya nanti bakal ngebagi nih si resource ini punya layar ini, si resource ini punya perangkat yang prosesornya ini gitu. Jadi sebenarnya source code-nya lebih ke potong-potong lagi. Gitu. Terus pertanyaan terakhir gua, sekarang kan kalau di sekolahmu itu kalau kita belum update kan disuruh force update ya. Itu memang alasannya itu ya, related to ini ya, security ya. Cuma kan kalau gue misalnya Facebook, Twitter gitu ya, gue nggak perlu update, nggak apa-apa gitu kan, gue masih pakai versi yang 2.0 atau 3.0 tuh gue masih bisa pakai nih Twitter, Facebook, jadi gue nggak perlu makan kuota lah istilahnya mungkin buat guru-guru atau apa ya. Kalau sekolah memang pertimbangannya harus update. Kita kalau untuk pertimbangan force update atau enggaknya sih itu berdasar dari severity atau bug security-nya juga sih. Kalau memang itu kelihatan di user banget, kita langsung force pastinya. Atau mungkin ada fitur yang meningkatkan keamanan kayak misalnya di modul program nih sekalian refactoring, sekalian menambah security, itu kita biasanya di force update tuh biasanya begitu tuh. Oke, thank you Mas Dinur. Iya, sama-sama. Thank you pertanyaannya dari Om Cakur. Ini mau nambahin sedikit nih. Mungkin kalau misalnya secara biasa gitu ya, secara biasa tuh sebenarnya kayak tadi dibilang susah tuh buat dapetin APK itu. Tapi itu ada triknya sebenarnya. Ini kita ngomong di sini lebih ke ini ya, sharing dari sisi ini ya. Jangan dipakai ilmunya buat aneh-aneh ya. Jadi sebenarnya kita kalau dari HP kita tuh punya any kind of application Android ya, kita bisa buka kayak file sistemnya kayak Windows Explorer-nya gitu ya di Android. Itu kalau kita bisa nemuin tuh tempatnya, itu kita bisa dapat tuh APK-nya semua. Nah, jadi kayak waktu dulu juga saya pernah reverse engineer juga aplikasi sekolahmu, itu saya dapetinnya bukan minta APK-nya dong, enggak, tapi saya langsung buka dari HP, ya saya cari, dapat tuh APK-nya, terus habis itu ya saya reverse engineering, nah itu ketahuan tuh ntar tuh. Ada yang bolong-bolong apa enggak, ada yang kata di string yang hard coded atau enggak, itu kelihatan dari situ. Terus yang kedua, kalau misalnya tadi gimana sih consideration-nya kapan mau ada force update, kapan enggak gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong kayak aplikasi kayak Facebook, kayak Twitter, mereka tuh most likely itu udah lebih mature fiturnya. Artinya nggak ada tuh fitur-fitur baru setiap 2 minggu atau setiap seminggu ada fitur baru gitu. Itu jarang banget. Walaupun ibaratnya perusahaan segede mereka, kalau mereka mau ada fitur baru pun itu prosesnya tuh bakal lebih lama, lebih panjang gitu ya. Karena buat mastiin nggak ada bug-bug yang aneh-aneh. Nah, kalau misalnya kita masih di fase produknya belum begitu mature, masih baru lah gitu ya, masih muda banget nih, masih umur setahun jalannya. Nah, itu that's why makanya kalau misalnya ada bug yang lagi benar-benar kritikal, yang kita harus banget ada force update, langsung kita force update gitu. Tapi along the way, pasti nanti kita kan semakin mature, itu yang kayak fitur force update itu harusnya udah nggak diaktifin lagi sih. Gitu, Om Syakur. Mungkin Aldi tambahin, atau yang lain mau nambahin?
Atau ada yang mau nanya lagi ke Dinur? Aldi, mau nambahin nggak, Di? Enggak sih Mas, udah kejawab kalau masalah form update tadi. Nur, mau tanya dong, Nur. Waduh, Mas Habib lagi. Iya, Mas Habib. Ya, kalau yang tadi tuh, kalau misal di decompile itu ya, itu kan kalau dari Java atau dari Kotlin, itu bahasanya bakal balik ke Java. Cuman kalau yang dari kita developnya pakai kayak React, kayak Flutter, itu balik lagi ke bahasa Flutter itu, atau dia bakal nggak decompile pakai bahasa Java atau gimana, Nur? Pernah tahu nggak? Kebetulan kalau yang itu belum pernah nyoba, Mas Habib. Oh. Kadang kalau yang Kotlin aja berubah ke bahasa Java jadi lebih aneh dari yang kita development pakai Java gitu, Mas. Oh, jadi kalau dari Kotlin pun berubahnya jadi Java tuh pas di-compile ya? Pas jadi Java, cuman agak aneh sih dibacanya. Oh, gitu. Berarti nggak balik ke bahasa asalnya ya, ke Java juga sebenarnya ya? Iya, makanya jadi agak susah bacanya. Oke. Itu ayam siapa, Nur? Biasa KFC, ayam jago. Sambil nyekek ayam lu ya. Teman-teman ada yang nanya lagi ke Kinur, feel free nih, masih ada 7 menit nih waktunya nih. Pak, kalau dari saya paling nambahin dikit sih Mas, mengenai security ini. Security maksudnya kan kayaknya nggak ada sistem yang benar-benar secure ya kalau untuk di dunia lah ya. Nggak ada yang benar-benar secure. Ada yang security kayaknya untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi orang kalau mau masuk ke sistem kita persulit langkahnya gitu. Tapi at least akan selalu ada celah ketika udah ada yang paling sulit nih kita masukin caranya, pasti ada orang yang akan nemuin cara untuk masuk ke yang sulit itu. Nah, ntar yang sulit itu kita akan terus improve, kita buat lebih sulit lagi. Cuman kalau ngomongin masalah yang aman atau tidak ada sistem yang benar-benar aman sih kalau menurut saya gitu. Cuman ini kita tetap meminimalisir hal itu. Ini Kinur ini bagus banget. Thank you Kinur. Thank you Bang Aldi, tambahannya mantap. Ya. Ini saya mungkin mau cerita sedikit sih. Jadi kayak berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun lalu kali ya, 6 tahun lalu, event Gojek pas starting awal itu, pas lagi dia mau lagi gede-gedenya, itu kalau misalnya aplikasi Gojek waktu saat itu di reverse engineering, itu ketahuan tuh ada email, ada password, ada kredensial tuh kebuka. Jadi ya event perusahaan segede Gojek kan mereka juga bertahap ya. Jadi bertahap dari awalnya kayak gimana, terus dia aplikasinya berkembang, development produknya terus semakin meningkat. Jadilah Gojek kayak sekarang kan. Nah, tapi dengan adanya kayak sekolahmu nih baru setahun tapi udah ada di fase ini saya insya Allah sih percaya sih dari sisi engineer-nya, dari Kinur, dari Aldi, dari teman-teman yang lainnya juga udah baik sih. Jadi ya thank you buat nge-raise topik ini supaya teman-teman juga aware dari sisi security. Thank you Ki.